Sebelumnya kita telah membahas MP012 4DX in Cell Steam. Saat ini kita membahas MP013 Gamification for Education. Lidi ketika dikumpulkan dan diikat akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Seperti itulah gamification. Bagaimana pola pikir game dan mekanisme game digunakan untuk non-game dengan mengikat audiens untuk menyelesaikan persoalan dan masalah. Tujuan pembelajaran. Bagaimana gamification for education mampu mengubah perilaku belajar dari perilaku pasif ke perilaku aktif sampai ke perilaku belajar otodidak. Agendanya: 1. Introduction, 2. Tujuan pembelajaran, 3. Definisi, 4. Framework, 5. Implementasi, 6. Enabler, 7. Learning point. Gamification for Education merupakan perjumpaan atau irisan elemen perencanaan game seperti pada serious game dengan elemen proses pembelajaran. Demikianlah gamification for education bertujuan untuk merubah perilaku pembelajar dari pasif menjadi aktif sampai ke otodidak. Tadi dijelaskan bahwa gamification for education merupakan perjumpaan atau irisan elemen perencanaan game dengan elemen proses pembelajaran. Yang mau saya tanyakan, apa elemen perencanaan game untuk gamification? Menurut Aaron Dignan dalam bukunya Game Frame tahun 2011, Dignan Game Frame dapat digunakan sebagai pola pikir dan strategi merancang gamification. Dalam bukunya, Dignan memberi 10 faktor dalam game frame, yaitu objektif, activity, player profile, outcomes, action, feedback, black box, skill, resistance, dan resources. 10 faktor yang Bapak sebutkan tadi itu seperti apa? Baik game maupun learning didahului oleh objektif yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang gamification for education adalah merubah perilaku dari pasif menjadi aktif sampai ke otodidak. Activity pada gamification for education menggambarkan proses belajar mengajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara player profile ada 4, yakni explorer, yaitu pembelajar yang menyukai eksplorasi materi. Kedua, killer, yaitu pembelajar yang berusaha menguasai materi. 3, achiever, yaitu pembelajar yang berusaha mencapai sampai ke tingkat master atau penguasaan tertinggi. Keempat, socializer, yaitu orang-orang yang senang berbagi dan berpartisipasi. Outcomes pada gamification for education menggambarkan hasil dan konsekuensi dari tujuan jangka panjang. Sementara action pada gamification for education menggambarkan tindakan yang dilakukan pembelajar. Feedback pada gamification for education menggambarkan umpan balik atau respon yang disampaikan sebagai konsekuensi dari tindakan pembelajar.
Black box pada gamification for education berisi semua informasi yang mengatur interaksi antara tindakan dan umpan balik. Skills pada gamification for education menggambarkan kemampuan khusus pembelajar. Resistant pada gamification for education menggambarkan tantangan agar proses belajar tidak membosankan, bahkan menarik dan mampu dinikmati pembelajar. Dan yang terakhir, resources pada gamification for education menggambarkan sumber daya perlengkapan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan pembelajar. Nah, bagaimana dengan elemen perencanaan game untuk proses pembelajaran? Elemen proses pembelajaran meliputi 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perjumpaan elemen inilah yang mendasari gamification for education yang memunculkan visi edutainment yang berasal dari education ditambah entertainment. Elemen game seperti apa yang dapat membangun gamification? Elemen game menurut Werbach dan Hunter pada tahun 2012 disusun dalam bentuk piramida yang terdiri dari komponen, mekanik, dan dinamik. Komponen merupakan aplikasi khusus yang dapat dilihat, dirasakan, dan digunakan sebagai antarmuka pembelajar dengan sistem. Komponen pada gamification for education itu sendiri terdiri dari A. Poin. Poin merupakan elemen yang digunakan untuk mengukur kinerja pembelajar. B. Badge. Badge menggambarkan pangkat atau lencana dari hasil pengumpulan poin. C. Leaderboard. Leaderboard menggambarkan papan prestasi yang dapat dilihat semua pembelajar. D. Achievement. Achievement merupakan pencapaian dari pembelajar sebagai dasar memberi hadiah atau reward. E. Levels. Levels merupakan elemen yang menggambarkan tingkatan yang berbeda-beda dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pembelajar. F. Virtual goods. Virtual goods merupakan barang virtual yang dapat diambil dan digunakan oleh pembelajar. Bagaimana dengan elemen mekanik? Mekanik merupakan elemen spesifik untuk mengarahkan pembelajar ke tujuan yang diharapkan. Mekanik terdiri dari challenger. Challenger pada gamification for education menggambarkan sekumpulan tantangan seperti kuis, ujian akhir, sertifikasi yang harus dicapai pembelajar. Competition digunakan untuk membuat atau mempertahankan patokan kualitas dan keberhasilan proses pembelajaran. Cooperation menggambarkan kerjasama dengan pembelajar lainnya. Feedback merupakan umpan balik yang memungkinkan pembelajar untuk melihat apa yang mereka lakukan dalam aktivitas. Reward merupakan hadiah yang didapat oleh pembelajar dari sebuah prestasi yang telah dicapai. Transaction merupakan pertukaran informasi dengan sesama pembelajar untuk mencapai tujuan bersama. Kalau elemen dinamik seperti apa? Dinamik merupakan tingkat tertinggi dari elemen gamification for education yang bertujuan untuk menunjukkan apa yang mendasari seluruh aktivitas. Dinamik terdiri dari constraint. Constraint merupakan kendala yang menggambarkan batasan pembelajaran. Emotion menggambarkan emosi pembelajar, baik senang maupun sedih, yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman sensasional. Naratif merupakan sekumpulan alur cerita yang bertujuan untuk menghubungkan ke seluruh aktivitas. Progression merupakan kemajuan yang bertujuan untuk mendorong pembelajar agar tetap bergerak maju
dan meningkatkan aktivitas. Relationship merupakan hubungan antara pembelajar yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi sesama pembelajar. Bagaimana implementasi gamification for education? Gamification merupakan pendekatan komunikasi untuk Generation Y dan Generation Z yang berperilaku serba instan dan fun untuk meningkatkan level ketertarikan dan keterikatan terhadap apa yang ditawarkan. Gamification for education banyak digunakan untuk pengembangan komunitas seperti pada Khan Academy maupun Coursera. Implementasinya menggunakan platform e-learning. Pertama, setiap pembelajar memiliki akun di mana pembelajar dapat mengubah profil pribadi, mengganti avatar sesuai keinginan pribadi. Pembelajar dapat memilih dan melihat course yang tersedia dan sudah ditempuh. Pembelajar dapat masuk dalam kelompok tertentu dan dapat mengakses feed, notification, news, dan update. 2. Course dibagi menjadi bagian lebih kecil, modul demi submodul, dan dibuat mengikuti prinsip cascading information principle, di mana tiap bagian memiliki link ke informasi yang lebih lengkap. Tiap bagian harus memiliki latihan dan evaluasi. Setiap kali pembelajar mengerjakan latihan akan mendapatkan poin yang pada akhirnya dapat meningkatkan level. Level mempengaruhi status dan posisi relatif antara pembelajar tersebut dengan rekan lainnya dapat ditampilkan di leaderboard atau top scores. 3. Pembelajar harus selalu diberikan umpan balik dan pencapaian mereka dalam menempuh course. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan progress bar. 4. Berikan juga virtual appointment atau deadline yang mewajibkan pembelajar untuk kembali ke dalam sistem. 5. Sistem harus dibuat sosial. Hal ini digunakan untuk mensimulasikan lingkungan kelas atau komunitas tertentu. Hal ini penting dilakukan agar pembelajar mendapat penghargaan dari pembelajar lainnya dan dapat memotivasi pembelajar lainnya untuk maju. 6. Ketika pembelajar menyelesaikan tugas yang sulit, maka akan mendapatkan bonus khusus. 7. Sistem juga sebaiknya harus mengakomodir perilaku positif selain kemajuan akademis seperti membantu teman dan memberikan komentar positif. Memberikan fasilitas untuk mengubah poin menjadi bentuk barang virtual atau diskon dalam menempuh pembelajaran. Hal ini akan mendorong pembelajar untuk berperilaku baik dan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. 9. Ketika menempuh course, setiap sistem harus memberikan informasi yang baik mengenai apa yang dapat dilakukan selanjutnya. Hal ini perlu dilakukan agar pembelajar tidak kehilangan arah dan selalu termotivasi. Dari mana kita harus memulainya? Gamification for education merupakan teknologi driver. Kita bisa memulai dari platform e-learning yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta e-learning. Bahkan seperti MOOC, yaitu Massive Open Online Course, dapat digunakan secara masif melalui online. Mungkin bisa diterapkan untuk UT online. MOCC mirip dengan UT online, Universitas Terbuka Secara Online. Kalau enablernya seperti apa? Enablernya adalah people, proses, teknologi, dan struktur. Learning point 1. Gamification for education merupakan suatu pendekatan pembelajaran di era milenium yang menarik dan mengikat audiens. 2. Dengan gamification for education, para pembelajar dapat berubah dari pasif ke aktif sampai ke otodidak. 3. Perubahan fisik
adalah perubahan platform dari platform e-learning ke platform gamification sampai ke platform MOOC. 4. Dengan platform MOOC dimungkinkan pembelajaran secara sistematis, masif, dan terstruktur secara online.